dalam setengah surah. Maksudnya mengetahuinya itu tidak harus terperinci, tapi cukup garis besar. Misalnya kita tahu membasuh wajah, membasuh sebagian kepala, membasuh tangan dan seterusnya. Itu adalah fardu. Tidak mendetil, itu sudah diperbolehkan. Lianal jahila krana teman sune wong kang ora ngerti pihak lawan fardiyah iku wairu mutamakinin ora kongang minal jasmi saking mantap biniati kelawan niat. Ini alasannya. Karena orang yang tidak mengerti tentang kefarduan, tidak mengerti kewajiban-kewajibannya, itu jelas tidak mungkin bisa yakin dalam berniat. Ini sudah pasti apa belum? Itu enggak bisa. Karena tidak tahu. Apa yang dikerjakan nanti itu juga tidak tahu. Wala yaktaqid dalan yen to ora nekotaken sapa mutawaddi fardhan ing perkara kang fardu muayyanan kang tertentu apa fardhan min furudihi kang setengah saking pira-pira fardune wudu sunatan ing perkara kang sunat. Kemudian syarat lagi kita tidak boleh beriktikad, kita tidak boleh meyakini suatu yang jelas-jelas fardu dalam hal berwudu, kita beriktikad sebagai perkara yang sunat. Itu tidak boleh. Jadi membatalkan wudu. Fayasihu mongko sah apa wuduun wudu wa ghusluman lan aduse wong iktaqadda kang nekotaken sapa man anna jami'a matlubatihi ing temen sedene sekabehane perkara kang den supreh wudu iku furudun fardu. Au ba'duha utawa setengah matlubah iku fardu wa ba'duha lan setengah matlubah iku sunatun sunat. Karena kita ketentuannya tidak beriktikad yang fardu menjadi sunat, maka kita sudah dihukumi sah melakukan wudu kalau kita punya i'tiqad. Semua yang kita kerjakan ini fardu. Semua, misalnya membasuh tangan, basuh wajah, mengusap kepala, itu semua fardu. Atau kita juga beriktikad tapi tidak tahu yang mana yang fardu, yang mana yang sunat, tapi hanya punya keyakinan sebagian yang kita kerjakan ini fardu, sebagian yang lain sunat, boleh. Yang penting sudah dikerjakan semua. Walam yaksid bifardin muayyanin an-nafliyata. Ini yang paling penting. Walam yaksid lan ora nejo sapa mutawaddi bifardin kan fardu muayyanin kang tertentu apa fardun an-nafliyata ing kesunatan. Yang penting kita tidak meyakini sesuatu yang kita kerjakan itu aslinya fardu menjadi perkara yang dianggap sunat. Ini yang membatalkan wudu. Jadi malah cukup sebagian fardu, sebagian sunat. Yang fardu mana, yang sunat mana enggak tahu. Tapi kita kerjakan semua, selesai. Kalau kita menduga kemudian dugaan salah, yang fardu dianggap sunat, maka wudunya menjadi batal. Wa kadzal kan kaya mengkono-kono i'tiqad yuqalu den dawaken fi sholati ing dalem salat wa nahwiha lan sepadane salat. Demikian pula i'tiqad tadi, keyakinan fardu, keyakinan sunat itu harus kita miliki pada saat melakukan sholat dan ibadah-ibadah yang lain. Makanya ngilmu dalam melakukan ibadah itu harus dicari dengan sebenar-benarnya agar kita mengetahui ini yang harus dikerjakan dan yang tidak harus dikerjakan. Wal ma'ulan den syarataken anane banyu atau huru kang nucakaken apa ma, kemudian airnya juga harus air yang mensucikan. Kemarin juga sudah dibahas, tidak boleh sembarang air. Audana utawa nyono sapa mutawaddi
annahu ing temen sedene ma iku tahurun nucaaken atau punya dugaan ini bisa mensucikan dengan cara ijtihad, dulu sudah dibahas. Falau tak toharo mongko lamun sesuci sapa mutawaddi bimain kelawan banyu lam yadunna kang ora nyono sapa mutawaddi tahuriyatahu ing sucine mak lam yasikha mongko rasah apa tuhruhu sesucine mutawaddi bihi kelawan ma. Jadi kesimpulannya karena harus menggunakan banyu yang suci, maka apabila kita bersuci dengan air yang tidak kita duga kesuciannya, maka bersucinya juga tidak sah. Minimal kita harus punya dugaan bahwa air itu suci dengan ketentuan ijtihad. Wa in bana senajan ono apa annahu teman sune mak iku tahurun nucaaken. Bahkan di sini dijelaskan walaupun kenyataannya airnya juga suci, tapi kita tidak punya dugaan bahwa air itu suci. Wa izalatun najasati wa izalatun najasati lan ngilangi najis ail ainiyati kang bangsa ain apa najasiyah. Ini syarat yang ke berapa tadi, 6 atau berapa? Sebelum melakukan wudhu kita harus menghilangkan najis ainiyah. Artinya kalau ada najis-najis yang terlihat menempel di anggota wudhu, pastinya ini harus kita hilangkan dulu. Wala yakuna lan ento ora ana iku alal udwi ing atase ngauta apa ma barang yughayyiru kang ngawahaken apa ma almaa ing banyu. Kemudian di anggota wudhu kita jangan sampai ada perkara yang bisa merubah air, apakah itu merubah warna atau merubah bau atau merubah rasa. Jadi dihilangkan semua. Walaupun itu tidak najis, tapi kalau merubah warna atau bau atau rasa, menjadi airnya tidak mensucikan lagi. Wala yu'alliko lan yen ora gantungaken sapa mutawaddi niyatahu ing niyate mutawaddi. Kemudian disyaratkan juga tidak menggantungkan niat. Misalnya saya berwudu kalau hujan deras misalnya, itu namanya ditaklek, digantungkan. Walaupun itu juga hujan, maka wudunya tetap tidak sah. Kala dawuh sapa fa'ingqala begitu. Fa'ingqala mengkalaman mengucap sapa mutawaddi nawaitul wudu'a ing niat nawaitul wudu'a nawaitu niat sapa ingsun al wudu'a ing wudu ingsa alamun ngersakaken sapa Allah. Jadi ada tambahan qayyid taklek insya Allah lam yasikha mengkerasah apa wudu. Jadi tidak boleh, ya harusnya nawaitul wudu'a lillahi ta'ala, bukan insya Allah. Tapi syaratnya di sini ing qasada lamun nejo sapa mutawaddi atak liko ing gantungaken niat. Tapi kalau niatnya bukan taklek, tapi niat tabarruk, karena memang semua yang kita kerjakan itu dari Allah, maka boleh. Au atlaqo utawa mutalakaken sapa mutawaddi. Jadi qasdu taklek disengaja atau tidak diniati taklek tapi diucapkan insya Allah. Bikhlafima idza qasada bidani kelan masalah ari kalane nejo sapa mutawaddi atabaruka ing ngalap barokah. Nah, ini tujuannya. Mengucapkan insya Allah tujuannya tabaruk. Maka diperbolehkan. Wa yajriya lan yen to mili apa alma'u banyu alal udwi ing atase nggauta. Tapi ini juga untuk membasuh anggota yang harus mengalir airnya. Misalnya tangan, wajah, dan kaki. Kalau kepala itu diusap, jadi tidak harus mengalir. Tapi kalau mengalir tetap diperbolehkan. Wa dukhulul waqti lan manjinge waktu, ini juga syarat tapi syarat yang khusus. Lidaimil hadasi kedua wong kang langgeng hadase, artinya untuk orang yang punya penyakit daimul hadas, selalu hadas terus, maka wudunya harus sudah masuk waktunya sholat. Jadi kalau waktunya sholat sudah masuk, langsung wudu, langsung sholat. Tapi
dibersihkan dulu hadasnya, dibersihkan kemudian ditahan, terserah bagaimana caranya. Itu caranya orang yang berwudu bagi daimul hadas. Audena utawa nyono sapa daimul hadas dukhulahu ing manjinge waktu, atau punya dugaan ini sudah waktunya sholat. Boleh. Wa taqdimus istinjaihi lan dingenaken istinjae daimul hadas. Ini maklum tadi. Sebelum berwudu juga harus dibersihkan dulu, disucikan dulu yang terkena najis. Wa tahafudun lan ngreksa najis. Ihtija kang den butuhaken apa ilaihi tahafud. Kemudian kita juga harus menjaga anggota badan kita agar tidak terkena najis dari daimul hadas. Caranya sudah banyak. Kalau laki-laki ya diikat karet misalnya. Wal muhalatu lan nuli-nuli terus-terusan. Ini juga termasuk syarat untuk daimul hadas. Jadi setelah wudu langsung sholat. Itu namanya mualah. Wa marot lanus kelewat apa mualah. Kastisqa bin niati kaya dening langgengaken niat hukman ing dalam hukume al mu'abbari kang den tembungaken anhu saking istishab apa bifaktis sorifi sepine perkara kang ngengokaken wudu. Jadi selama kita berwudu tidak ada perkara yang membelokkan niat, yang merubah niat menjadi bukan wudu. Faslun wallahu a'lam. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh Jamu Tetes Bio HSA.